Ya, assalamualaikum teman-teman. Ya, pada kali ini saya akan memperbanyak atau propagasi Philodendron giganteum, atau orang juga menyebut Philodendron marble variegata ya. Nah, ini tanamannya yang mau saya propagasi. Ya, ya, ini. Lumayan besar gitu kan. Nah, ini juga akar anginnya udah keluar dari pot. Nih, akar anginnya. Nah, sebagian juga saya karena terlalu panjang akar anginnya, sebenarnya nggak apa-apa ya, nggak perlu dipotong karena dia juga menyerap nutrisi dari udara yang namanya juga akar angin kan. Saya lilit-lilitkan aja ke dalam pot ini banyak banget, dan saya yakin juga di dalamnya akarnya udah banyak gitu. Karena pada kesempatan ini, iya ketutup, saya akan memperbanyak Philodendron giganteum atau marble variegata ini. Sebelumnya saya udah punya tanaman ini udah lumayan lama ya, sekitar setahunan. Dulu itu saya beli online juga, nggak terlalu mahal sih kalau dulu. Sekarang udah punya banyak banget. Karena apa? Ini tanaman ini pertama dia cepat sekali tumbuhnya, tapi kalau kita mencacah, kalau saya pribadi ya, saya lebih suka mencacahnya itu langsung di sini, lalu dia akan tumbuh beberapa. Kadang-kadang ada kalau saya cuman cutting yang bagian note ini, ada beberapa cuttingan gitu bisa, tapi yang note tengah ini akan lebih lama menghasilkan anakan baru gitu. Kalau kalau pengalaman saya, kalau mungkin teman-teman berbeda gitu. Karena ini ada salah satu anakan juga nih di belakang ini, tapi saya nggak tahu ya, tapi kalau pengalaman saya ini dia sebenarnya tipikal tanaman yang kuat gitu kan, mau overwater atau kekurangan air, atau di dalam cuaca panas atau apapun itu, atau diletakkan di panas, atau di kurang cahaya, atau sedang gitu, dia tahan banget. Tapi ada tapinya itu adalah nanti tergantung corak yang akan dia keluarkan gitu kan. Nah, kalau yang ini itu kenapa coraknya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu mewah itu. Ini karena kebetulan tempat saya udah terlalu penuh ya, jadi yang ini itu kebanyakan sinar matahari gitu kan. Nah, kalau yang ini, nah ini juga anakan juga. Nah, bedanya kan ada ya, bedanya ya. Nah, yang ini saya letakkan di mana cahaya matahari tidak langsung gitu, jadi nggak terkena cahaya matahari langsung, dia malah lebih keluar corak putih variegatanya ini. Nah, gitu. Kalau kadang kalau misalnya pun saya letakkan, saya kan kadang suka coba-coba sendiri gitu kan, langsung di bawah sinar matahari, kebanyakan malah dia variegatanya itu hampir cuman guratan-guratan gitu, malah dia banyak hijaunya gitu. Dan jadi kayak berubah gitu. Tapi nanti kalau misalnya kita potong lagi, terus kita letakkan di bawah sinar matahari nggak langsung, nanti anakannya itu akan tumbuh kayak yang di belakang itu. Nah, ini juga sama, ini juga lumayan ini. Oke, kita mulai motong ini tanaman ini. Sebelumnya saya menyiapkan cutter. Saya lebih suka pakai cutter karena kalau pakai pisau kegedean, ini batangnya kebetulan gede gitu kan. Alkohol juga. Oke, tisu sebelumnya saya pakai biar steril gitu kan. Saya semprot pakai alkohol dulu. Oke, langsung pakai tisu. Oke.
Dimana kita akan mencacah di bagian mana. Nah, ini kebetulan nggak roset ya, dia ngadep condong ke sana karena tempat saya memang ini saya taruh di teras. Nah, kita akan memotong di bagian ruas-ruas yang nggak kena daun ya. Tapi banyak kan kalau misalnya pun kita potong kena daun, karena ini ruasnya itu mepet-mepet banget gitu kan, nggak apa-apa, kita kehilangan 1 atau 2 daun nggak apa-apa gitu kan. Nanti kita bakal, biasanya sih kalau saya potong di sini gitu kan, nanti dia keluar 2 bahkan kadang 3 gitu, sangat jarang sekali keluar nanti 1 gitu mata tunasnya ya, keluar anakan barunya. Makanya saya dalam setahun ini saya lebih dari lebih dari 15 tanaman ya, karena memperbanyak ini saya punya 15 lebih gitu kan. Karena dia karena pertumbuhannya cepet banget gitu. Karena kita buka dulu buat tahu sebelah mana ruasnya. Oke. Ya. Oke, ini saya bakal motong di mana ya? Di sini mungkin. Ini akarnya banyak banget ya. Kenapa akarnya banyak banget? Karena saya kasih ini potongan kelapa ini. Pasti nyecok coco chips ya, apa sih nyebutnya? Saya nyebutnya coco chips ya, oke. Oke. Nanti nggak apa-apa, biasanya sih saya pasti kena 1 daun gitu ya, tapi semoga aja enggak ya. Oke, saya cari dulu yang nggak pakai mata tunasnya, karena ini sempit-sempit banget ini ya, ruas-ruasnya ini. Oke, jangan lupa berdoa. Bismillah. Iya, dapat 1. Ya, dia masuk ke dalam. Nggak apa, saya soalnya dia masuk ke dalam, Pak. Saya bukan malas sih, nggak mau ganggu akar yang udah jadi di dalam. Masuk. Oke, ini masuk. Oke, nih. Oke, sebelum kita lihat yang itu ya, ini ada beberapa mata tunas. Nih. Ini 1, 2, di sini juga 3, 4, 5, banyak sekali. Tapi biasanya sih nggak nyampe 4 ya kalau saya ya, paling 3 atau 2 gitu yang tumbuh. Nanti kita chopping lagi, kita potong lagi, dia tumbuh lagi, begitu seterusnya. Gampang sekali. Oke. Nah, ini dapet lumayan ya. Ini nggak apa-apa. Kalau tanaman lain biasanya dia akan cacat ya kalau kita potong karena dia masih unfurling kayak gini. Tapi kalau pengalaman saya, Philodendron giganteum ini dia nggak masalah, nanti tumbuhnya juga normal. Lagian juga ini akar-akar ini udah mulai dapet akar aktif. Nanti kita masukin pot aja, nanti cepet jadinya ya. Oke, sebentar, saya lupa ini. Nanti kita olesin betadine boleh, bubuk kayu manis boleh, atau yang lain juga boleh, bebas. Atau enggak kita diemin selama 1 atau 2 jam, dia nanti bakalan coklat sendiri kalau nggak ada bahan-bahan tersebut. Nanti dia akan kering, lalu kita masukkan ke media tanam. Saya coba ambil dulu ya, sebentar.
Oke, ini saya udah dapat bumbu kayu manisnya. Biasa aja sih, nggak yang gimana-gimana, bumbu masak biasa. Kalau yang ada ini juga oke banget kok. Ini bumbu dapur ya, saya beli di supermarket. Kita kasih ke bonggol yang kena tadi biar tidak membusuk. Oke, ini. Sorry, tempatnya sempit. Nah ini kita olesin aja di sini. Ya. Ini buat tanaman apa aja boleh ya. Tanaman aja boleh. Oke. Oke. Sip. Kita juga olesin di, sebenarnya ini juga nggak masalah sih nggak diolesin. Tapi kita olesin aja nggak apa ya. Oke. Sip. Nah, ini dia cepat kering nanti. Murah dan mudah. Oke. Untuk media tanamnya, ya, nih saya udah siapkan. Saya gunain biasa ya, ini tanah yang saya apa namanya, campuran saya pribadi gitu. Kebetulan kalau pengalaman saya pribadi gitu kan, saya menggunakan media ini dia cepat berakar dan batangnya itu gemuk-gemuk gitu kan. Nah ini tanah sama cacing ya, kotoran cacing. Nah ini pakis, andam, ini andam, ini ya coco chips tadi, lalu ada furadan ya. Takarannya bebas aja sih, asal dia tuh sebenarnya dia suka yang lembab, media lembab dan airi gitu, jadi kayak lembab tapi nggak padat gitu. Oke, kita campurin. Saya lebih suka pakai tangan ya nyampurnya. Campurin, oke. Oke. Kenapa pakai furadan? Biar nanti kan ini ada andamnya ya, biar nanti nggak ada cacing-cacing atau hewan-hewan yang ngerobotin akar atau batangnya gitu. Kalau nggak pakai itu ya nggak apa-apa, cuman agak sedikit berisiko aja. Kalau kalian nggak nemu di toko tanaman, biasa bisa kok di online shop itu banyak kemasan, ada yang kemasan terjangkau atau kemasan besar, itu tergantung kalian mau gimana. Oke, medianya udah kecampur. Oke, ini ambil potnya. Potnya yang jangan terlalu ini ya, apa namanya, jangan terlalu besar gitu kan, biar akarnya ini cepat dan nggak terlalu overwatering. Oke, kita masukkan dulu sedikit media tanahnya, media tanam maksud saya. Oke, jangan terlalu penuh. Karena apa? Karena akarnya ini heboh banget nih. Panjang banget. Oke, kita masukin dulu akarnya. Jangan sampai ini ya, patah ya teman-teman. Kalau bisa, kalau patah juga biasanya dia recovery, cuman kalau bisa jangan sampai patah akarnya. Sayang gitu kan. Oke. Tapi biasanya dia akan, walaupun kita udah masukin ke pot gini, dia akan keluar gitu akarnya. Atau nyari apa dia. Oke. Ya, kalau dirasa udah pas,
masukkan lagi media tanamnya. Kita gini aja, nggak usah dibecet-becet, kita goyang-goyangin potnya aja. Nanti ngasih pupuknya kalau udah beberapa saat ya, seminggu 2 minggu gitu, kalian boleh ngasih pupuk. Kalau saya sih pupuknya biasanya pakai yang Dekasta, yang Strobilis, atau yang lain juga boleh. Cuma saya nggak pernah pakai yang NPK atau sejenisnya karena dia panas ya, dan takarannya juga harus ini sih agak ribet. Kalau Dekasta dia kasih banyak nggak apa-apa, atau ditaburin gitu nggak harus berapa, nggak masalah. Nanti badannya ininya bakalan gemuk-gemuk, apa sih namanya? Batangnya kok badannya. Oke. Nah, sini ya, bentar. Oke. Kita bersihkan sedikit. Nah, di sini sebenarnya udah oke kayak gini. Nanti disiram, terserah sih, pakai air biasa juga nggak masalah, pakai cairan B1 juga nggak masalah. Kalau saya biasanya pakai B1 ya, biar dia nggak terlalu stres gitu kan. B1 ini mau pakai yang mana aja boleh, mau pakai yang ini lokal, produk lokal juga boleh, mau pakai yang sebenarnya buat manusia tapi bisa buat hewan, bisa buat tanaman juga bisa gitu kan, atau mau yang Thailand oke. Kalau yang Thailand lebih mahal ya. Nah, yang ini saya bisa beli yang ini, lalu saya masukin ke kayak gini biar gampang gitu makainya. Nah, sekarang saya pakai yang ini aja ya. Yang ini kadang-kadang kalau saya stoknya habis saya baru pakai yang ini. Sebenarnya sama aja gitu kan, cuman kali ini saya pakai yang ini aja. Nah, ini airnya oke, pakai yang ini. Kayaknya 1 liter lebih. Saya kalau pakai yang ini saya pakai kira-kira 5 pang ya. Atau kalau pakai ini sekitar 2 tutup botol lah ya, 2 tutup botol. Oke, lanjut. Nah, kita siramin aja. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Cara saya memperbanyak Philodendron giganteum ya. Alhamdulillah dari satu tanaman itu jadi banyak gitu kan, jadi banyak. Kita bisa share ke teman, ke saudara, atau siapapun yang suka tanaman gitu. Alhamdulillah gitu kan, jadi dia cepet banget dan indah gitu kan kalau dipajang gitu. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa di subscribe ya, di share, di like. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.